Ini sebenarnya sama-sama kehilangan apa namanya hero-hero yang bagus sih untuk kedua tim gitu ya. Augur nggak bakal dilepas kayaknya sama tim Kagendra. Cuma masih ada Musashi. Musashinya Bigetron juga Musashi Zankyo ya itu juga nge-carry gitu. Jadi kalau misalkan Zankyo mau ngambil Musashi juga oke aja dibandingkan dia bawa Jing ya. Jing lebih high risk lagi dibandingkan mungkin bisa bilang Luna. Luna tuh bisa lebih bisa apa namanya kayak banyak momen dia bisa selamat gitu. Sedangkan kayak Jing tuh gampang mati. Jing tuh kayak terlalu lembek gitu. Assassin tuh dan dia tuh lembek banget. Meskipun Kayak Glass Cannon ya? Glass Cannon, damage-nya emang sakit banget, cuman dia tuh gampang mati. Kalau nggak mati pun dia kan kabur kan. Kalau misalnya nggak ada mirror domain, dia bisa ngeburst banget, ngeburst bener sakit banget, mirror domainnya juga nyusahin dan lain-lain. Cuman emang lebih gampang mati dibandingkan Luna. Iya sih. Tapi ya kita bakal lihat aja ya. Kagendra masih first pick Yuhuan, fast pick dari Kagendra, Bigetron. Iya aku setuju sih. Jing tuh terlalu Glass Cannon sih sebenarnya. Musashi oke. Tadi aku pikir Musashi mau diambil sama si bisa juga loh, bisa diambil sama Wirau juga sebenarnya. Bisa. Karena Senko bisa aja mainin Yuhuan. Bisa Yuhuan mid soalnya. Ming Lady Sun. Oh, Ming sama Mozi. Ming sama Mozi. Iya, Mozi sama Lisan maksudnya. Ya udah ada Long juga kali ini yang bakal di hover Lianpo. Karena lawannya emang tuh kan Mozi. Lu tuh harus main hero momentum gak sih? Lu tuh kayak sayang aja sih. Kayak tadi ngebawa Dahlia sebenarnya juga not bad, cuma jadi kurang inisiatornya tau gak? Jadi kayak inisiatornya harus benar-benar dari Hans doang. Iya setuju sih, karena emang sebenarnya lu itu kan sering initiate ya. Kayak misalkan dia main apa namanya Liang juga initiate dia bakal buka warnya gitu. Sedangkan tadi kita lihat emang dari lu sendiri itu main pakai hero yang nggak capable untuk ngelakuin itu. Jadinya mungkin Lianpo bakal better dan udah ada Liu Pang di sini diambil sama Bigetron. Harusnya Musashi sih di ban ya. Musashi di ban sama Kagendra karena Musashi Liu Pang juga nyebelin. Banyak sih kombonya. Kalau udah ada Liu Bang tuh banyak kombonya gitu. Sama Neza pun bisa gitu. Neza, Liu, terus kayak tadi ada Musashi juga, ada Hansin sama Tank Dun juga masih bisa sih. Dun udah dipakai tadi di game pertama kan? Oh iya betul. Dun udah dipakai tadi pertama dan kayaknya di ban juga Miyue-nya counternya si Liu Bang ya. Bukan counter juga sih, tapi emang Liu Bang bener-bener gak bisa ninggalin banget kalau misalkan lawannya Miyue. Towernya bakal hancur coy. Tower bakal hilang kalau misalkan Miyue diambil sama Kagendra. Iya, Kagendra juga bisa nutup ke arah Musashi yang kayak kamu bilang juga ya sekarang. Zankyo, mereka kayak apa nih? Kalau misalnya Yuhuan Wirau. Menki di ban. Mereka mau ban Musashi sih. Kalau enggak Musashi diambil sama Bigetron. Atau sengaja ya, mereka sebenarnya oke sih. Kayak Duel to the Death bisa di dodge pakai unending sorrow kan. Wirau. Cuman kayak better nggak ngasih hero-nya buat si Zankyo aja sih. Terlalu ngambil resiko nggak sih kalau ngelepas Musashi-nya ke Zankyo? Iya, agak berat karena Duel to the Death terus Battlefield Command. Masalahnya itu ada di Battlefield Command-nya juga. Atau mungkin kombonya sih sama Liu Bang. Iya, combo sama Liu Bang ya sih yang seremin ya. Dan Hansen juga masih ada. Musashi-nya di ban. Dianwei. Dianwei tank kah? Dianwei tank sih kalau misalkan emang di pick ya. Kalau Dianwei tapi Dianwei juga bisa build damage sih sebanyak Zankyo. Tapi lebih banget, lebih bagus tank sih. Dianwei lebih bagus tank build-nya dibandingkan ya yang sekarang ya, karena kan lumayan banyak crowd control. Kayak misalkan kena berseremnya si ini atau apa gitu, dia bisa ngelepas gitu kan buat nambahin stack dia, nambahin range attack, nambahin damage. Jadi emang sebenarnya di build tank oke aja. Dan ada She yang udah di shadow aja sama Bigetron buat mid lane-nya. Yang belum kelihatan berarti jungle siapa. Tadi cuma dikasih bayang-bayang. Bisa Jing juga sih, tapi enggak sih. Kayaknya atau mungkin bisa Jing mungkin. Mainnya bakal trap sih, bakal pick off. Dan mereka udah ada counter pick off-nya juga sebenarnya Liu Bang untuk ngebantuin pick off lebih dari jauh gitu ya. Dan di sini kalau misalnya mau ya Kagendra main hero-hero split push. Mainnya yang bisa makro. Pinter sih. Mereka nunggu jungle-nya si Kagendra nih. Hansin. Jadi ntar bakal nge-counter aja. Hansin dan sebenarnya Hansin oke banget. Buat nge-mirror gerakan Liu Bang aja biar nggak di split push. Dan Liu Bang kalau misalkan bantu war, Hansinnya bakal nolong. Atau mungkin Hansinnya bisa buat ke deny pick combo Hansin sama Liu Bang gitu aja. Karena kalau misalkan
kalau gak gitu ya ntar bakal ada Hansin Liu Bang dan itu juga nyebelin. Lebih nyebelin ya. Hmm. Soalnya Iya mereka sih. kayak bener-bener ngedeny pick ini sih, hero-nya si Zankyo sih. Iya. Kayak maksain si Zankyo main yang gak nyaman tau gak? Hero yang masuk lagi sebenarnya masih bisa pakai, aduh nggak bisa juga sih nge-burst Hansin pasti kabur kan. Lam gak sih? Lo main di Lam. lam menarik Tapi sih. susah juga sih. Maksudnya kalau misalnya Battlefield Command-nya oke, mungkin bakal coba untuk ngebantu si Lam nantinya ya. Cuma kalau misalnya Lamnya udah ke-punish duluan, jadi Tapi Lam- sayang. Tapi Lam menarik banget karena emang dia apa namanya ya salah satu hero yang bisa versatile juga sekarang meskipun dia di build tank sebenarnya masih oke. Di build kayak hybrid, juga masih oke banget. Meskipun rotasinya nggak bakal sekencang Hansin ya. Tapi kan di sini kan Wirau kan bakal main late game. Hansinnya bakal late game banget. Dan biasanya Kagendra itu Hansinnya nggak sebagus itu sih Wirau. Jadinya kayak Siapa Wirau? hasilnya nggak selalu sebagus itu. Dan gamenya pernah sampai late game banget, pernah lah kita lihat lah Hansinnya Wirau. Dan farmingnya tuh butuh lama banget kan, butuh item. Sekarang apalagi itu ya dengan item tank yang udah di-adjust, pasti ngebuat Hansin sekarang itu jadi kayak damage-nya agak kurang kalau misalkan di build tank. Iya sih, nggak tahu sih. Jadi serba salah juga ya. Sebenarnya so far Hansin tank yang masih dipakai kan cuma si Suja doang tuh. Dan itu emang works juga karena mungkin komposisi dari draftnya juga bagus kan sebenarnya. Tapi nggak tahu kalau ngelihat Lam di sini kayak jadi lumayan glass cannon juga sih sebenarnya pick Lam, karena tadi aku juga kayak mikirnya kalau misalnya combo sama Liu Bang yang nggak jalan jadi sayang banget gitu Lamnya. Kecuali mungkin Lamnya dikasih main sendiri, coba untuk main skirmish ya, nge-pick off satu-satu, itu mungkin bakal beda cerita sih nanti Lamnya. Jadi mungkin Battlefield Command-nya nggak dikomboin sama Lam, atau mungkin dikombonya jadi kayak team fight-nya 2 lawan 1 gitu. Oke, pilihan suaranya agak hilang ya. Cuma ya kita bakal masuk ke dalam game yang ketiga sekarang. Game ketiga antara Kagendra dan juga Bigetron setelah skor 1-1 disamakan oleh Bigetron. Sementara dari Senko sendiri sini bakal lebih fokus juga untuk nge-clear aja terlebih dahulu di awalnya, di early-nya bakal coba untuk megang di area mid. Cuma lu sekarang di sini emang ngebawa Lianpo ya, Tremor Smash yang sebenarnya juga masih coba untuk diandalkan nantinya untuk inisiasi team fight. Oke. Selamat datang kembali. Udah harusnya tadi? Oh, oke, dia yes, Lihan. Dan Wirau bakal fokus. Yang pengen aku lihat adalah sebenarnya nanti Hansin ini mau dibuild ke arah mana nih sama Wirau. Karena waktu zaman Hansin tank aja itu masih nggak worth gitu untuk Wiraunya ya. Iya, cuman emang sebenarnya tetap aja sih dimana kalau kita ngomongin dari area Hansin sendiri pasti bakal tetap build-nya ke tank. Terlalu berbahaya kalau misalkan dibikin ke arah damage tentunya. Ya meskipun ada potensi itu, ada potensi buat dibikin damage ya sama Wirau-nya sendiri. Dan dimana dari arah Wirau bakal coba untuk ngambil red buff milik seorang Lam kali ini. Nabrak tembok sedikit gak ngaruh. Bakal coba maju lagi sama Hans, juga masih ada Silk Beauty, Silk Impress dibuka juga masih ada Formless Mantra. Dan Lamnya dari seorang Deddy Kyoto Zankyo mulai menggila kali ini. Bakal dibayuanin lagi, masih bisa nge-lifesteal. Bahkan tumpang Budi Wirau, double kill untuk Zankyo. Bahkan Yuhuan Senko pun hilang di tangan tim Bigetron. Gila, itu masih ada Death from Below-nya, masih ada space split juga. Jadi emang udah siap sih tadi. Itu tapi resikonya gila banget itu Zankyo. Dia ngelihat posisi dari Hansnya tuh bisa jadi point kill yang penting banget, gila. Dan Wirau sih. Korban kedua itu Wirau, masa jadi mahal hitungannya. Gara-gara Wirau-nya pas sama-sama sekarat ya. Dia berani banget buat majuin ke arah Zankyo. Cuma kalau misalnya kita ngeliat dari behavior tadi Wirau buat nyerang kayak gitu ya, kemungkinan nih Hansinnya bakal Hansin damage ya. Kemungkinan ya guys, gue gak tahu juga. Tergantung dari item pertamanya dia ya Pak. Kita bakal lihat nanti, atau mungkin ada item bakar MP core-nya yang bakal ngeliatin itu. Cuman kalau misalkan kali ini kita lihat dari Lamnya udah mulai snowballing di awal, ini damage-nya bakal sakit, susah banget buat di-deny gitu ya. Dan pastinya bakal nge-pressure banget Kagendra dari arah early game. Iya sih, gila. Tapi itu tuh Lam kalau udah dapetin early momentumnya kayak tadi ya, 2 point kill di awal, takutnya bisa snowballing nih buat Zankyo-nya. Cuma sekarang jadi PR, Wirau harus bakal fokus untuk farming dulu. Kalau memang dia build damage, ya udah pasti bakal coba untuk fokus farming. Sebenarnya build tank juga bakal fokus farming sih, karena dia masih butuh beberapa item defense, memang akan lebih tanky aja. Cuma damage-nya bakal lebih nge-rely ke Senko atau enggak ke Lanfeng nantinya.
Ya udah pasti sih. Di sini dari arah dia punya item udah kelihatan ya, bakal bikin tank. Udah ada energi core bakar-bakar di sana dan di bawah juga bakal ada fight kali ini di inside the box ya connect. Untungnya masih bisa untuk memakai sebuah infinite fastest untuk melarikan diri begitu saja dari arah Lanfeng ya. Yang masih di press lagi sama tim Bigetron. Untungnya minion wave bakal coba untuk di clear terlebih dahulu aja. Sama Kagendra belum sebesar itu pressure-nya karena masih ada protection ya dari arah tower. Yang ngebuat dari tim Bigetron juga gak terlalu terburu-buru buat ngancurin towernya. Iya. Gitu nih, gila Zankyu kalau emang udah main assassin sih. Kalau nggak tahu cara gimana stopnya si ini ya Zankyu bakal susah. Apalagi kalau misalnya draftnya tuh nggak terlalu banyak sisi ya, bakal repot banget. Kayak bener-bener harus jadi camp to camp dari segi damage-nya sih. Dan Niel masih coba untuk nahan juga di area mid-nya. Rotasinya Wiro sekarang bakal fokus ke area bawah. Lu maju ke area depan tapi Lanfeng-nya bakal diincer dan terpaksa mengeluarkan satu buah flash di situ. Cuma kali ini jadi informasi kalau pemain-pemain dari Kagendra udah mulai siap memberikan cover ke area bawahnya dan Tyrant bakal coba di start kali ini oleh pemain yang dari Kagendra. Iya, dan udah mulai di zoning out juga. Udah ada Lu di sana dengan Lianpo-nya, bahkan udah ada Hans yang turun ke arah sana. Ada Battlefield Command memang, kalau misalkan dari tim Bigetron pengen nge-kontes ini, cuman kayaknya nggak bakal di start atau mungkin bakal dipaksa sama tim Bigetron karena mereka tahu juga karena ini damage-nya masih belum cukup. Apalagi ada Unending Sorrow nantinya dan tim Bigetron coba untuk nahan sedikit, ditukar aja dengan Overlord. Nggak ada kontes juga dari tim Kagendra, jadinya sama-sama dapetin objektif trade aja. Trade dari Overlord dan juga Tyrant. Cuma sementara Zankyu ini masih fokus untuk farm. Sebenarnya hampir ya, tadi itu dia bisa dapetin Lanfeng di area bawah. Cuma memang posisinya sulit, Lanfengnya masih punya flash, masih ada tower juga. Jadi Zankyu cuma ngepok aja. Sementara dari area bawah Kagendra udah ngirim pasukan-pasukan mereka untuk ngasih space ke arah Lanfeng sendiri. Dan Zaan juga sebenarnya masih cukup aman sih karena Psycho di sini bener-bener ngandelin dia punya poke damage kan pakai Cannon Blast. Jadi emang posisinya harus lu yang jaga lu yang harus keluarin badan buat nge-cover si Lanfeng. Tapi di area atas, Tough langsung Battlefield Command ke area bawah karena dia nggak mau kehilangan nyawanya dari tangan dari Wirau dan juga Hans. Ya, dan kali ini juga kayaknya dari arah Bigetron masih sama-sama farmingnya ya. Kayak kalau kita lihat dari Zaan ya, dia benar-benar farming banget, main Lady Zone-nya nggak seagresif itu juga walaupun ada Cannon Blast. Karena tadi juga Lu-nya selalu ngejagain Lanfeng sih, jadi kayak Cannon Blast-nya mungkin di body block sama si Lu-nya, Lu-nya pakai Magma Slam, dia punya Burst Slam juga, atau mungkin di zoning out. Dan kali ini dari arah Tough bakal dia katakan Ruthless Assault terlebih dahulu, dan tiba-tiba Zankyu juga agak down ya, dia nggak seagresif itu di awal, padahal harusnya mungkin yang ngomongin Lam bisa late game sih, late game bakal lebih sakit itu, bakal lebih kayak less dari risk yang bisa mungkin didapetin sama Bigetron kalau misalkan dia main galak di early terus gagal. Cuman kalau misalkan ngomongin late game juga, split push-nya agak sulit nantinya, dan sebenarnya ngebuat Wirau jadi bisa lebih main, dan udah ada satu buah Unending Sorrow yang keluar dari arah Senko. Bakal masih ada Dharma-nya bakal datang, masih ada turut mantra kali ini mungkin sudah keluar dan membuat seorang Zankyu harus mundur. Hans ini Wirau malah hilang begitu saja, dan Hans bakal dibalikin lagi, dan crucial crowd control berhasil didapatkan oleh seorang Tough, membuat Kagendra yang tadinya mau engage malah menjadi disengage kali ini. Wah itu gagal sih, gagal segagal-gagalnya karena Zankyu yang gak tumbang, terus Tough-nya justru malah dapetin momentum untuk bisa ngebalikin keadaannya buat pemain-pemain dari Bigetron. Dan sekarang posisi dari Kagendra mereka sulit banget. Meskipun tadi Hans sudah oke banget ya turut mantranya. Cuma sayangnya gagal semuanya di tangan dari pemain-pemain Kagendra. Dan sekarang Zaan-nya bener-bener free space banget di area belakang. Dari tadi pun juga susah sih sebenarnya Kagendra untuk bisa ngincer ke ini ya, ke Zaan tadi tuh. Iya, dan ini gara-gara tadi sih, terus mantranya mungkin nggak bisa langsung karena gimana ya, follow up damage-nya kurang banget kalau misalkan kita ngomongin Hansin tank. Jadinya kalau misalkan Hansinnya bikin damage, atau mungkin ada damage dealer tambahin lagi, karena mid lane-nya juga Yuhuan dan Battlefield Command-nya langsung masuk ke arah seorang Zankyu. Membuat pemain dari Kagendra lagi-lagi harus hilang, yaitu Hans. Sementara itu di bawah kita lihat juga ada Tremor Smash langsung dibuka, Flaming Palm connect, mau full tempo dari seorang Senko juga masuk. Ruthless Assault dan masih ada Splendor, meskipun itu nggak membantu Niel. Hilang begitu saja. Dan kali ini pun tower bawah masih bisa berdiri tegak. Bakal coba untuk diamankan sama Lanfeng. Lanfeng punya infinite fastness juga, cuman combo dari si ininya ya, combo dari Yuhuan dan juga pastinya apa namanya, combo sorry mas, gue combo dari si Lam dan juga ininya Tough ya, si Tough Liu Bang. Itu benar-benar kayak nyebelin banget karena ketika dia masuk langsung di Battlefield Command nambahin lagi proteksi buat Lam ya. Iya, jadi lebih sustain ya sebenarnya ya buat team fight.
buat Zankyu-nya sebenarnya. Jadi kayak ada cover yang bagus lah dari sisi Bigetron. Dari lu kalau misalnya dia ngebuka Tremor Smash paling cuma bisa untuk nge-pick off satu kayak tadi posisi Nialnya. Meskipun kayak Splendor udah di respect tapi bakal coba ditabrak, kali ini masih ada Infinity Fastness. Dibuka dari lawan Feng-nya, mereka harus mundur tapi ternyata nggak terhentikan dari Zankyu. Double kill Senko dan juga lu jadi korban. Ini bakal sulit banget sementara dari Hans. Bakal coba dipukul mundur Cannon Blast dari Psycho. Benar-benar menyebalkan. Dan Bigetron, mereka dengan semudah itu sebenarnya kalau mau fight ya. Asal selama Zankyu-nya siap, ada Death from Below juga, ini bakal enak banget sebenarnya tim fightnya untuk pemain-pemain dari Bigetron. Karena kayaknya Kagendra Wirau ini belum siap dari segi itemnya sih Han. Iya ini susah sih, apalagi ngomongin long pasti late game banget. Dan itu dia sih kurangnya Hansin Tank ya. Gimana damage dia bener-bener kurang, di mid lane-nya dia bawanya Yuhuan gitu kan. Terus kayak Dharma-nya juga susah banget dapat momen, dapetin Lam juga dia masih ada proteksi lagi dari Battlefield Command-nya si Liu Bang. Dan sekarang main 5-nya juga udah kayak banyak banget. Kayak ini belum kelihatan nih Zaan, terus Mozi-nya Psycho, belum kelihatan main nih. Belum main, yang main baru berdua. Yang main baru Zankyu sama Taf doang. Dari tadi kelihatannya ya. Dan juga dari si Zaan cuma tugasnya ngancurin tower doang. Sisanya terlepas dari itu kayak udah nggak ngapa-ngapain lagi. Yang main ngekill, yang engage itu cuma si Zankyu. Dia sekali Death from Below. Pemain Kagendra pasti keculik 1 atau 2. Iya sih. Susah sih, tapi sebenarnya ya yang tadi aku sempat bahas di game pertama, si Kagendra ini kan ngebawa Lanfeng nih sebagai line up barunya kan di Farmland. Sebenarnya sih not bad juga di posisi loose condition dari Kagendra ya. Cuma emang maksudnya dia tahu lah kapan momentum dia harus disengage gitu kan. Jadi Lanfengnya juga nggak yang mati konyol di posisi loose condition dari Kagendra. Cuma emang jadi susah banget karena momentumnya kayak nggak bisa terlalu yang agresif kayak di game pertama tadi ya. Jadi emang dari Kagendra sebenarnya dengan Lanfeng kayak gini mungkin masih cukup oke. Tapi ya lagi-lagi gimana caranya dari Kagendra ini untuk bisa, mungkin sama kayak di game kedua, mereka coba untuk nge-defense nantinya dan balikin keadaan dengan dapetin satu momentum. Apakah momentumnya di area overload sementara kan dari satu buah dengan biasanya connect karena 2 pemain dan ternyata Wira yang masih bisa dapetin overloadnya. Cuma kalah tim fight kali ini, bakal coba dikejar dari Tafe maju ke area depan dan melihat Zankyu yang ngacak-ngacak lini belakang. Senko hilang, bakal jadi korban kedua kali dari Lanfeng, nggak masih mencoba untuk mundur loh. Dia balik lagi, dia bakal tumbang kali double kill, diamankan. Lu bakal jadi korban ketiga kak? Enggak, ternyata bakal coba mundur dari Zankyu. Cukup, tapi masih mau lebih. Wira bakal coba mundur dong, tapi ternyata Zankyu nggak mau menghentikan pergerakan dari seorang Wirau. Dan 4 pemain hilang Kagendra. Dan harusnya Bigetron mereka akan fokus ke arah kristal, tapi Ace dan Quadra kill didapatkan Zankyu. Dan Bigetron berhasil untuk menurunkan Kagendra ke lower bracket. Bah, El Familia kalah teman-teman. Kurang kuat ya guys ya. Cuman gue udah bilang sih berkali-kali ya, Hansin Tank itu udah gak sebagus dulu gitu. Jadi kayak emang susah banget kalau misalkan mau masain kayak Factor ini masih dijadiin, atau Assassin lebih tepatnya. Assassin ini masih dipaksa buat jadi tank. Sementara itu lu bisa ngelihat Zankyu dengan Assassinnya tuh masih pede banget buat yang namanya itu jadi damage dealer utama. Sebenarnya kalau misalkan sekarang dari Honor of King Indonesia mau pakai PES kan global ban pick ya. Mereka pengen udah mulai dengan cara pakai yang dulu tuh yang sempat dipakai sama Alter Ego sama RRQ juga. Item roamingnya dipakai sama mid lane buat main camp to camp, memperkaya jungle pakai assassin. Itu udah bisa dipakai sekarang karena sekarang jungle tanknya udah mulai turun gitu kan ya. Pamornya kayak misalkan Kaiser udah gak terlalu sering dipakai. Terus habis itu kayak paling Dun doang. Dun, Mankey, Augran itu kan jungle tanknya. Sedangkan kalau misalkan Hansin ini udah susah banget. Kalau misalkan kita ngomongin Hansin jadi tank ya, meskipun ya oke dia bakal tank. Onyx sempat menang lah pakai Hansinnya. Dengan sujahnya gitu main Hansinnya masih oke banget. Cuman tetap gak bisa buat yang kayak si Impact dulu, nge-solo kill dan lain-lain, main agresif dari awal. Dia udah tanky tapi sakit, gak bisa ditangkap. Sekarang tuh tanky ya udah tanky aja. Tapi kalau misalkan sakit ya sakit banget. Jadi kayak pilihannya mau nge-tank apa mau sakit. Gak bisa dua-duanya. Dulu tuh dua-duanya udah nge-tank sakit. Makanya marksman kayak Arlie aja dikejar-kejar sama Hansin Tank. Mati dulu. Sekarang udah gak bisa, udah susah banget. Udah susah banget sumpah. Iya sih. Emang susah sih ya kalau pilihannya kayak masih maksain untuk nge-build ke arah tank ya. Tapi kita bakal melihat untuk post game di mana Kagendra mereka harus terpaksa melanjutkan perjalanan mereka di lower bracket dan Bigetron yang masih stay di babak upper final ya. Mereka tim kedua yang masuk ke babak upper final dan nantinya harusnya ketemunya tadi sama Mahadewa ya? Iya, ketemunya sama Mahadewa itu kan ya? Bukan Mahadewa. Tadi Mahadewa menang. Oh iya benar. Yang menang kan Iya Mahadewa kan? Yang menang siapa tadi? Mahadewa kan yang menang. Yang menang Mahadewa, iya. Alter Ego turun. Jadi Mahadewa bakal ketemu sama Bigetron, Alter Ego-nya nanti bakal stay di bawah juga. Jadi Kagendra nih
susah ya, kalau Lanfeng di posisi lose condition dia juga sebenarnya nggak bisa berbuat banyak sih. Salah satu pemain yang sebenarnya juga cukup safe mainnya, tapi kalau terlalu safe ya sebenarnya nggak dapetin space doang sih, karena Bigetronnya mainnya tuh nabrak terus. Kalau Zankyo yang udah main Assassin ya, itu udah pasti ditabrak terus. Jadi tempo permainannya mereka kalau udah dapet momentum dari early, itu nggak bakal berhenti gitu dari Bigetron. Bigetron gitu, kuat banget sih sekarang. Udah gitu Zankyo bikin Omnius Premonition gitu, ditambah item itu udah nge-nerf banget Hansin yang butuh kayak attack speed, main kayak knock-up-nya, dia bakal ngurang attack speednya. Terus dia bikinnya tank, udah nggak sakit bikin kayak gitu, buat ngadu damage sama Lam udah pasti kalah sih. Makanya sekarang Lam juga emang lebih better bikinnya ke damage. Udah jarang lihat Lam pakai bikin tank, dan Hansin tank udah bener-bener kayak susah banget buat masuk ke meta, kecuali mungkin Hansinnya sama Liu Bang gitu kan. Conditional kali ya. Conditional juga sebenarnya. Iya sih, tapi lo harus punya damage leader lain. Sedangkan kalau misalkan tadi kan mid lane-nya kan lu udah Yuhuan kan. Better Yuhuan jungle malah kayaknya. Better Yuhuan jungle terus kayak mid lane-nya ngambil yang lain gitu. Untuk ngedeny si Lam. Tapi susah sih emang pilihannya nggak banyak tadi. Udah sulit banget pastinya gara-gara si Lamnya nih udah terus snowball dari awal. Iya sih. Agak sayang sih. Cuma Gendra ternyata masih bisa ditahan sama Bigetron ya. Ini cukup menarik karena Bigetron yang sebenarnya kayak sempat naik turun performanya di beberapa turnamen yang lalu, sekarang jadi kelihatan kuat banget nih. Apalagi dengan global ban pick ya. Mungkin ini posisinya sama kayak Onyx, mereka yang justru siap tau nggak? Karena posisinya dari hero poolnya si Zankyo kan banyak banget kan. Ya. Dan si Nialnya, Zaannya juga bisa main apa aja gitu. Jadi emang kalau punya pool hero banyak tuh enak banget sebenarnya. Jadi nggak tergantung dari strateginya, kombonya mau gimana draftnya. Dan karena udah dapetin poin kill banyak tadi juga di awal dari Zankyo, 2 kill di awal tuh yang penting banget sebenarnya buat dia. Dia jadi kayak bebas banget. Jadi tim fightnya tuh emang enak banget. Ya Niel adalah sempat berapa kali keculik tapi nggak jadi masalah karena damage dealer utamanya tuh sebenarnya emang dari Zankyo atau nggak Zaan. Dan ini udah ketika kalau dia udah maju pakai Death from Below, kalau dia udah maju pakai Wave Breaker, udah nggak bakal bisa nahan. Apalagi kan sisinya mungkin ya dari lu atau enggak dari si Wirao doang, itu juga pakai Ruthless Assault. Yang dimana notabene Wiraunya juga belum siap gitu buat team fight. Iya, tapi emang susah sih. Karena emang Lam kan dari early kan emang udah sakit kan. Terus kayak misalkan musuh ada yang low aja tuh bakal nambah 30% damage. Kayak ada lupa berapa persen, pokoknya kalau nggak salah 30% tuh dia nambah movement speed.